Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mendampingi kalian mengikuti video pembelajaran yang pastinya menarik, yaitu tentang tema 4, subtema 1, sehat itu penting, dan peredaran darahku sehat. Oke anak-anak, kita mulai yuk. Nah, anak-anak, kita mulai ya dengan organ peredaran darah. Apa saja sih organ peredaran darah itu? Pertama, jantung. Kedua, pembuluh darah. Dan ketiga adalah darah itu sendiri. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, jantung. Jantung adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Fungsinya adalah untuk memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Anak-anak, letak jantung ada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada, di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sedikit lebih besar dari kepala tangan, yakni sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Anak-anak, jantung memiliki 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Nah, jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yang disebut juga dengan miokardium. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung adalah elektrokardiograf. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Anak-anak, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh ini membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis, sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Nah, yang kedua adalah vena atau pembuluh balik. Pembuluh ini adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Anak-anak, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis, sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah darah itu sendiri. Komponen utama sistem peredaran darah manusia adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh kita. Anak-anak, darah terdiri dari atas beberapa komponen, yaitu plasma darah yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi. Kemudian, sel darah merah atau eritrosit yang bertugas
membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, sel darah putih atau leukosit yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Dan yang terakhir adalah keping darah, yaitu trombosit, yang memiliki peran penting proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita terluka. Nah, anak-anak, Ibu akan jelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Pertama ada sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian, sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Itulah sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, anak-anak, selain jantung, pembuluh darah, dan darah sebagai organ peredaran darah manusia, sebenarnya ada juga organ paru-paru. Nah, paru-paru juga memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, anak-anak, itulah tadi sistem peredaran darah manusia. Sekarang Ibu akan bahas sistem peredaran darah pada hewan. Nah, anak-anak kelas 5 yang Ibu banggakan, sekarang Ibu akan jelaskan tentang peredaran darah hewan. Pada peredaran darah hewan terdiri dari dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Ibu akan jelaskan dulu peredaran darah terbuka. Nah, pada peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Anak-anak, Ibu akan kasih contoh untuk peredaran darah terbuka. Contohnya adalah belalang dan laba-laba. Kemudian, apa itu peredaran darah tertutup? Peredaran darah tertutup adalah darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Nah, contohnya adalah katak, ikan, ular, dan burung. Nah, anak-anak, demikianlah tadi sudah Ibu jelaskan tentang sistem peredaran darah manusia dan sistem peredaran darah hewan. Semoga kalian bisa mengerti akan penjelasan dari Ibu. Dan semoga juga ini bermanfaat buat kalian semua. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.